Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai unjuk rombak perubahan yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain. Seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh Pak Haji Bung Karno, yaitu beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kalimat tersebut menjunjung betapa pentingnya keberadaan sebuah komunitas pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peranan luar biasa sebagai ujung rombak perubahan. Tonggak kebangkitan lainnya, kesadaran berbangsa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sebagai generasi penerus kiranya perlu merenung dengan jiwa dan semangat kebangsaan serta keinginan bersatu yang tinggi. Teman-teman yang saya banggakan, sudah bukan menjadi rahasia umum kalau kebangkitan dan kemerosotan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh semangat pemuda-pemudanya. Ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan para pemuda yang bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Sebagai pemuda kita merupakan aset yang paling besar sebagai penerus bangsa. Di tangan kita inilah Indonesia akan kita bawa mundur atau maju, baik buruk bangsa tergantung pada bagaimana perilaku kita generasi muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Kendaraan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas bila pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya pemuda menjadi tulung punggung sebuah negara, penerus estafet pembangunan masa depan bangsa. Agar kita para pemuda menjadi pemuda yang hebat, kita harus mampu menghindari ilmu kelemahan seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada pemuda, kita yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan masa depan bangsa. Namun di balik sosok pemuda-pemuda yang hebat tidak lepas dari peranan orang tua yang hebat pula, yang senantiasa mendidik anak-anaknya, mendukung, mendoakan, karena merekalah pemuda-pemuda yang hebat. Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Pemuda hari ini adalah
pemimpin di hari esok. Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai contoh bagi kita pemuda, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, "Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Mari kita ingat kembali apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita, apabila bergaul dengan tukang las maka kita kebagian bau asapnya. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan kebagian wanginya. Dari perumpamaan tersebut dapat kita petik hikmah bahwa untuk memperbaiki keadaan remaja dan pelajar itu terpulang dari kemauan dan usaha kita sendiri. Sebagaimana pepatah yang berbunyi, di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Sedangkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Dan dari orang tua yang lebih hebat, maka akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Seperti pepatah mengatakan, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada pada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.